Salam literasi, salam Ceris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ceris, salam literasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Salatullah wa salamullah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkanlah di sini saya sebagai penulis Ceris yang berjudul Khamsata Ma'ahid. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Hairo. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Al Muslim Waru Sidoarjo. Di setiap karya pasti ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Begitu juga dalam penulisan saya. Karya saya ada pesan yang ingin saya sampaikan. Dan dalam karya saya di sini ada tokoh yang menjadi perannya. Tokoh dalam peran buku saya di sini adalah Rere. Bagaimana sosok Rere berjuang dalam kehidupannya untuk menempuh perjalanannya di pesantren. Kali ini Rere ingin berbagi ilmu tentang bagaimana semangat menuntut ilmu. Di bulan Ramadan ini, seorang Rere akan menunjukkan luar biasanya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya di momen bulan Ramadan ini. Karena dalam hadis dijelaskan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, di mana wajib bagi orang muslim untuk menuntut ilmu. Allah pun berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di mana Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Sekarang bagaimanakah kisah Rere dalam menuntut ilmu? Silakan menyaksikan. Di sebuah desa yang sangat terpencil, tinggallah seorang gadis kecil bersama ibu dan ayahnya. Gadis itu bernama Rere. Rere dengan perangai yang lincah dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga dia selalu mengisi waktunya dengan belajar dan belajar, terutama tentang ilmu agama sebagai pondasi dan bekal hidupnya kelak saat di dunia dan di akhirat. Keseharian Rere sepulang sekolah membantu ibunya dan sore hari belajar mengaji di TPQ dekat rumahnya. Ketika Rere mengaji di TPQ, mendengar ceramah dari ustadz tentang sebab dan akibat dari orang yang tidak memiliki ilmu. Dari situ terbesit dalam dirinya ingin merantau untuk menuntut ilmu. Setiap hari dia melamun dan memikirkan hal tersebut. Dia ingin sekali mengutarakan keinginannya kepada ibunya, tapi dia tidak sampai hati menyampaikannya dan ragu-ragu karena dia tahu keadaan keluarganya saat ini. Jangankan biaya untuk merantau, untuk sehari-hari saja dia masih jauh dari kecukupan. Tapi karena keinginannya yang sangat kuat, dia tidak bisa menahan semua itu. Dia tak ingin menyia-nyiakan waktu bulan Ramadan tahun ini. Dia ingin pergi ke pesantren kilat untuk memperdalam ilmu agamanya. Suatu hari di waktu malam setelah sholat isya berjamaah, Rere mengutarakan keinginannya kepada orang tuanya. Ibu Rere terkejut dengan keinginannya Rere yang ingin mondok di pesantren kilat. Orang tua Rere tidak tega mengatakan tidak, melihat semangat Rere yang begitu besar untuk berangkat ke pesantren. Dalam lamunannya, ayah dan ibu Rere teringat dengan saudaranya yang memiliki pesantren. Esok harinya, orang tua Rere menghubungi saudaranya melalui telepon umum yang ada di desanya. Setelah bincang-bincang sebentar, ayah Rere mengutarakan keinginan Rere untuk mondok di pesantren. Dari jauh terdengar jawaban dari saudara ayahnya
bahwa Rere diizinkan mondok di tempatnya. Mendengar jawaban saudaranya, orang tua Rere tak kuasa menahan air mata. Dengan berucap syukur dan tak henti mengucapkan terima kasih, ayah Rere mengucapkan salam dan menutup teleponnya. Ayah dan ibu Rere segera pulang. Ibu Rere tak sabar ingin segera menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Rere. Dalam perjalanan pulang saat menyeberang, tiba-tiba ada sepeda motor yang melaju sangat kencang. Dengan sikap ayah Rere menarik ibunya, tapi apa daya, musibah tak bisa dielakkan. Kecelakaan pun terjadi. Beruntung orang yang menubruk ibu Rere masih mau bertanggung jawab dan ibu Rere segera dapat pertolongan. Sehingga luka yang dideritanya tidak sampai rawat inap, ibu Rere mengalami patah tulang di kakinya. Setelah dapat pengobatan, orang tua Rere diantar pulang sama pemuda yang menolongnya. Sampai di rumah Rere sangat terkejut dengan keadaan ibunya yang duduk di kursi roda. Rere menangis dan memeluk ibunya. Terlintas dalam pikiran Rere, bagaimana bisa dia pergi ke pesantren dengan kondisi ibunya seperti ini? Banyak hal yang difikirkan dalam hati Rere berdoa. Ya Allah, berikan jalan yang terbaik buat hamba. Kalau memang ini takdirmu, aku ikhlas. Aku akan merawat ibuku dengan baik. Mungkin keinginanku thalabul ilmi di pesantren akan terwujud di Ramadan yang akan datang. Ibu Rere tahu apa yang difikirkan anaknya. Dengan kasih sayangnya, ibu Rere menyampaikan kabar gembira kepada Rere bahwa besok Pak Ahmad, anak dari saudara ayahnya, akan menjemputnya. Rere terkejut antara senang dan tidak. Senang ternyata doanya dikabulkan sama Allah, tapi sedih karena kondisi ibunya masih seperti ini yang sangat membutuhkan bantuannya. Ibu Rere memberi semangat untuk tetap berangkat karena ini kesempatan yang sangat baik. Dengan riang, Rere memeluk ibunya dan berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh. Esok harinya, Rere mempersiapkan keperluannya saat di pesantren. Setelah semuanya siap, Rere merawat ibunya. Semua dilakukannya dengan sangat bahagia. Hari yang ditunggu telah tiba. Rabu siang, Mas Ahmad sudah datang menjemput Rere. Setelah semuanya siap, Rere berpamitan kepada ayah dan ibunya. Sebenarnya Rere tidak tega meninggalkan ibunya dalam keadaan seperti ini. Tapi karena keinginan yang sangat kuat untuk belajar di pesantren, Rere dengan berat hati memohon keikhlasan dan doa restu untuk thalabul ilmi. Ibu Rere sangat bangga dan bersyukur melihat semangat anaknya karena menuntut ilmu merupakan kewajiban. Ibu Rere merestui dan mendoakan semoga Rere mendapat ilmu yang bermanfaat selama di pesantren. Setelah berpamitan, Rere segera naik mobil dan mobil pun perlahan meninggalkan desa menuju pesantren. Dalam hati Rere berjanji untuk selalu rajin belajar. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan kepadanya. Dalam Ramadan ini, Rere akan mengikuti semua kegiatan yang diadakan di pesantren kilat dan berdoa semoga ketika pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kisah kita tentang Rere. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceris, salam literasi.